صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام Everywhere I hear your name. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat merasakan alam yang sangat indah ini, dan juga salawat piring salam tidak pesan-pesannya kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yaitu ingin mengobservasikan atau juga pengamatan atau juga penelitian di makam pahlawan di Balai Buntar ini. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin wawancara atau juga pengamatan secara berkelompok. Jadi nanti kami akan melaksanakan wawancara di makam pahlawan ini. Ya, tentunya kami ingin mempelajari bagaimana sejarahnya, siapa saja yang ada di sini, apa saja pahlawannya di sini. Mungkin kawan-kawan ikuti saja apa kegiatan kami dalam penelitian atau juga observasi ini. Terkait makam pahlawan tadi. Baik, pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Widya. Iya Pak, baik. Sebelumnya kami izin mewawancarai Bapak. Kami di sini ingin menanyai tentang kapan makam pahlawan ini didirikan dan apa tujuan utamanya Pak? Jadi makam pahlawan Bengkulu sebelum di sini makam pahlawan Bengkulu di Sukamaju di BNPB. Makam pahlawan Bengkulu didirikan tahun 85 tanggal 24 Maret. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja tokoh atau pahlawan yang dimakamkan di sini Pak? Salah satunya mantan wali kota Bengkulu. Bukan saya dulu, namanya. Salah satunya mantan wali kota Bengkulu, Bapak Kapolda itu ada. Mantan anggota Dewan juga ada. Di sini. Terus selanjutnya, bagaimana kondisi dan perawatan makam di sini? Perawatan makam ya kayak biasa. Dalam jenis makam ada satu kebersihan, yaitu melayani orang untuk kunjung ke makam. Ada sifatnya rombongan, ada sifatnya individu. Maksudnya rombongan ya bentuknya kayak upacara ziarah. Yaitu studi mahasiswa, studi dari anak sekolah. Biasanya setiap tahun anak SD, SMP, SMA. Kalau TK ada. Kegiatan tahunannya Iya. ada ya Pak ya? Kalau tahun ini ada. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Apa kisah perjuangan pahlawan yang dimakamkan di sini? Sebenarnya banyak kisah. Salah satunya Pak? Salah satunya untuk merebut waktu zaman yang veteran, bahwa ada waktu zaman Belanda yang ikut perang. Tentunya waktu ikut perang. Salah satunya pahlawan tak dikenal. Mereka nggak tahu siapa, tapi dia tahu si A itu ikut, tapi nggak tahu nama, nggak tahu asalnya dari mana. Jadi benar-benar Nggak tahu, ya cuma Pak ya? nggak tahu nama. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya.
menurut Bapak nih, harapan apa ke depan agar makam pahlawan tetap menjadi tempat yang bermakna dan terawat dengan baik, Pak? Untuk makam pahlawan tadi kan ada dua, makam pahlawan dan taman bahagia. Kalau khusus makam pahlawan, untuk dikuburkan di makam pahlawan enggak-enggaknya bintang gerilya, bintang Mahapura, bintang Sakti, bintang Dharma, bintang gerilya dan lain-lain. Atau meninggal dalam tugas kayak kota tembak TNI atau polisi, itu khusus makam pahlawan. Kalau kita di taman bahagia, seenggak-enggaknya tuh bintang, kalau untuk taman bahagia itu membedakan antara taman bahagia dan makam pahlawan. Kalau makam pahlawan itu biasanya angkatan 45, Seroja 1 masuk ke makam pahlawan, selain itu ke taman bahagia. Kalau lebih spesifik lagi tanya sama Garnisun Kodim atau ke Kostaga 1 Jakarta. Karena aku belum lagi di situ. Lalu tambahan lagi untuk masuk makam pahlawan, masukkan surat 3 hari atau 5 hari sebelum kunjungan ke makam. Kalau nyusi pada rombongan, seenggak-enggak dia itu harus satu pendamping dari makam. Ada tata cara upacara ziarah namanya. Seenggak-enggaknya 5 atau 6 orang. Kalau individu ya nggak masalah masuk. Atau keluarga masuk asal pamit, izin Pak kamu ke kuburan. Penghormatan di makam kita sama kayak masuk kuburan biasa, cuma kita baris, kita hormat. Keluar nanti kayak gitu di baris, kita hormat, kita keluar. Baik Pak, untuk wawancaranya mungkin cukup ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Mungkin tapi boleh keliling. Kalau untuk tambahan untuk dikuburkan makam pahlawan, bintang Republik, nih. Kalau taman bahagia tadi yang ngomong tadi tuh. Itu kalau kelengkapan ziarah nih. Baik, di sini telah menyampaikan waktunya penelitian dan juga observasi kami tadi di makam pahlawan. Di sini kami membuat kesimpulan dan juga memberikan saran pesan. Di sini kesimpulannya adalah bagaimana kami telah mendapatkan ilmu, bagaimana caranya perjuangan di Bengkulu ini. Siapa saja, ada juga tadi disebutkan adalah pahlawan tak dikenal. Di sini juga ternyata ada cuma 3 perempuan di makam pahlawan ini. Dan juga kami di sini mendapatkan ilmu-ilmu baru. Bagaimana cara menghargai pahlawan, bagaimana kita ini sebagai generasi bangsa ini harus menjaga bangsa, solidaritas berbangsa, kekompakan dalam berbangsa. Kita itu harus menjaga keutuhan bangsa ini karena kita telah melihat di sini banyaknya pahlawan yang gugur demi membela negara kita ini. Dan juga pesan kami untuk bagi kaula muda dan juga generasi bangsa harus menjaga solidaritas bangsa, kekompakan bangsa, dan juga kita harus menjunjung tinggi bangsa Indonesia ini sebagaimana telah yang diperjuangkan oleh pahlawan kita yang ada di Bengkulu ini. Dan juga kesan kami di sini adalah kesan kami sangat bagus. Bagaimana pendapat kami dalam penelitian tadi, ternyata makam pahlawan kita ini adalah makam pahlawan yang berbentuk nasional. Dan juga bagi kakak-kakak semuanya, abang-abang semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berkunjung di sini sangat diperbolehkan. Itu pesan kami dan kesan kami. Karena di sini sebagai makam pahlawan Bengkulu ini, makam pahlawan ini yaitu sebagai cagar budaya juga yang ingin berkunjung, bagaimana bisa melihat perjuangan dari makam pahlawan tersebut, perjuangan bangsa, perjuangan pahlawan bangsa untuk membela negara ini. Mungkin itu saja observasi dan penelitian pada hari ini. Mungkin kami dari kelompok 3 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.